Halo adik-adik semuanya, kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini Miss Maris akan menemani kalian minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat, bahkan kebaikan Tuhan. Dari malam hingga pagi harinya Tuhan, Dikau telah melindungi kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan beribadah. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu. Inilah seruan doa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Kata kunci minggu ini adalah anak Tuhan pelit no. Adik-adik di rumah, ulangi sekali lagi ya. Anak Tuhan pelit no. Yuk adik-adik semuanya berdiri. Kita dengarkan pujian Senang Memuji Tuhan. Adik-adik, tema kita bulan ini adalah kemurahan. Dan minggu ini kita akan belajar tentang suka memberi kepada orang lain. Mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian firman Tuhan di hatiku. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku.
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini kalau kami boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus menolong kami supaya hati kami, pikiran kami tertuju hanya kepada firman-Mu. Berkati juga Miss Eka yang akan membawakan cerita pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus mengurapi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, minggu lalu Miss Rina bercerita tentang seorang lumpuh dan 4 orang temannya dan mereka saling tolong menolong. Nah itu adalah salah satu sikap murah hati. Dan pagi hari ini kita juga akan belajar tentang sikap murah hati lainnya, yaitu belajar memberi kepada orang lain. Kita akan belajar melalui kisah seorang nabi, yaitu Nabi Elia dan juga seorang janda di Sarfat. Yuk kita dengarkan ceritanya sama-sama. Zaman dahulu kala ada seorang raja namanya Raja Ahab. Raja ini memerintah atas Israel. Tetapi raja ini sangat suka beribadah kepada patung-patung berhala. Dan Tuhan tidak menyukai itu. Tuhan sangat marah dan Tuhan memberikan hukuman. Melalui Nabi Elia, Tuhan memberikan hukuman kepada Raja Ahab dan bangsanya bahwa tidak akan ada hujan dan akan terjadi kelaparan. Bangsa itu akan menderita kelaparan dan kekeringan. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk tinggal di tepi sungai Kerit dan Tuhan akan mengirimkan burung gagak untuk memberikan makan kepada Nabi Elia. Nabi Elia tinggal di tepi sungai Kerit selama beberapa waktu sampai sungai itu menjadi kering. Anak-anak bisa lihat tuh sungainya kering, tidak ada air lagi yang berwarna biru. Nah kemudian Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat ke seorang ibu janda yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menolong dia. Kemudian Nabi Elia sampai di sana dan bertemu dengan seorang ibu janda. Dia segera meminta air minum dan juga meminta sepotong roti. Tapi ibu janda ini hanya punya sedikit tepung dan juga sedikit minyak untuk membuat roti terakhir. Ibu janda ini berpikir, jika rotinya ini diberikan ke Nabi Elia, maka ibu janda ini dan anaknya tidak akan makan lagi. Tetapi ibu janda ini menaati firman Tuhan. Dia memberikan roti terakhir itu untuk Nabi Elia. Dan mujizat pun terjadi. Tepung di tempayan atau di tempat penyimpanannya itu tidak habis. Dan minyak di dalam buli-buli atau di dalam tempayan itu juga tidak akan berkurang. Maka ibu janda itu bisa membuat roti untuk dia dan juga anaknya setiap hari. Dan mereka tidak akan kelaparan. Wah, ibu janda ini senang sekali. Tiba-tiba pada suatu hari, anak dari ibu janda ini terkena sakit. Dan dia tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal. Ibu janda ini sangat sedih dan memohon kepada Elia supaya Nabi Elia bisa menyembuhkan dan membangkitkan kembali anaknya. Nabi Elia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menghidupkan kembali anak itu. Dan Tuhan mendengar doanya. Anak ini kemudian menjadi sembuh dan bisa bermain lagi dan bisa bertemu dengan ibunya. Dan ibunya sangat senang ketika melihat anaknya sudah hidup kembali. Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang Nabi Elia dan juga janda di Sarfat. Dari cerita tersebut, kira-kira kita bisa memetik pelajaran apa ya? Nah, Miss Eka mau bagikan nih. Kita bisa belajar tentang satu, kita menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Taat itu sama dengan dengar-dengaran. Kita dengar-dengaran kepada Tuhan melalui orang tua kita, melalui kakak, atau melalui orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak melawan kepada orang tua, kita juga tidak saling memukul, kita tidak marah-marah kepada adik ataupun kepada kakak kita. Kita belajar taat, belajar dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan ketika kita belajar taat, ketika kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita.
Sama seperti janda tadi, ketika janda tadi taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, Tuhan memberikan sebuah mujizat dalam hidupnya. Nah, yang kedua, kita belajar untuk memberi kepada orang lain. Ini memang sangat susah, tapi Miss Eka percaya bahwa anak-anak di rumah pasti bisa untuk belajar memberi. Misalnya, kalau kita punya mainan, kemudian adik kita pengen nih, atau kakak kita pengen main mainan kita bisa sharing sama mereka, kita bisa berbagi, kita bisa meminjamkan mainan kita. Nah, seperti itu. Atau misalnya ketika di sekolah, teman kita nggak punya pensil, atau mungkin dia lupa nih bawa pensil, bawa pulpen. Nah, kita bisa membantu, kita bisa menolong dengan memberikan pinjaman pensil atau kita meminjamkan pulpen kepada teman kita. Nah, itu sangat murah hati, itu sangat baik sikap yang seperti begitu. Nah, adik-adik di rumah, kemudian ketika kita mungkin lagi jalan-jalan nih di luar, kita lagi pergi bersama orang tua atau bersama siapa saja. Kemudian di jalan kita bertemu nih dengan orang yang kelaparan atau mungkin orang yang miskin. Mereka tidak punya rumah yang bagus seperti kita, mereka tidak punya makanan yang enak seperti kita. Kita bisa belajar untuk berbagi kepada mereka. Kalau kita punya roti di tas, kita bisa berikan roti untuk mereka, atau kalau kita punya sedikit makanan atau minuman, kita bisa belajar untuk memberi kepada orang yang lebih susah dari kita. Nah, Tuhan Yesus suka anak-anak yang mau belajar untuk memberi, mau belajar untuk taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat suka, Tuhan Yesus sangat menyukai anak-anak yang seperti itu. Nah, minggu ini Miss Eka mau anak-anak semua belajar untuk memberi kepada siapa saja, kepada orang tua, kepada kakak atau kepada adik, bisa memberikan pertolongan dalam bentuk apa saja. Dan kita harus berdoa, kita tetap berdoa kepada Tuhan untuk meminta perlindungan, untuk meminta kekuatan dari Tuhan supaya firman Tuhan ini bisa kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak yang manis, sampai di sini cerita sekolah minggu di pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberikan kami kekuatan, terus memberikan kami hikmat, supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang murah hati, bertumbuh menjadi anak-anak yang bisa memberi dari setiap hal yang kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan satu pujian adalah sukacita. Namun sebelumnya kita simak video berikut ini. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Cara yang pertama gimana, Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih, Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana, Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya, Kak, gampang. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Di hatiku adalah sukacita, di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku.
Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, berkatilah ya Tuhan supaya persembahan kami bisa berguna untuk kemuliaan-Mu. Juga berkatilah Tuhan setiap usaha dari Papa, Mama yang dikerjakan saat ini. Inilah seruan ucapan syukur kami Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita lihat bersama-sama video ayat hafalan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman. Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom. Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Dadah. Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman. Ayat hafalan minggu ini Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Dadah. Shalom. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, saya Ayah Riana saja. Ayat hafalan kita minggu ini Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
materialannya Eskelmo, ayat asfalannya Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Dadah. Halo teman-teman, halo Miss. Perkenalkan nama saya Nathan Buan. Ayat hafalan minggu ini Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Wah, hebat ya adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Nah, adik-adik, apakah kalian juga mau seperti teman-teman kalian tadi? Kalau adik-adik mau, adik-adik masih punya kesempatan. Caranya mudah saja, yaitu adik-adik silakan menghafal ayat hafalannya di rumah. Kemudian minta tolong kepada mama atau papa untuk merekam adik-adik. Setelah itu, videonya bisa dikirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini. Adik-adik yang manis, ayat hafalan kita minggu depan terambil dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat dari Tuhan, perlindungan Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami telah selesai beribadah. Biarlah setiap firman yang diberitakan kami bisa memahami, bahkan tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dah.